Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada video kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kandungan hara, mekanisme pergerakan hara, dan penyerapan hara oleh tanaman. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita akan memasuki pembahasan materi pada kesempatan ini. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang kandungan hara tanaman. Seperti halnya manusia, di sini tanaman juga membutuhkan makanan yang biasanya disebut sebagai hara tanaman atau plant nutrients. Akan tetapi berbeda dengan manusia yang menggunakan bahan organik sebagai sumber energinya, tanaman ini menggunakan bahan anorganik untuk mendapatkan energi demi pertumbuhan dan perkembangannya. Mekanisme pengubahan unsur hara menjadi senyawa organik atau energi dinamakan metabolisme. Fungsi hara tidak dapat digantikan oleh unsur lain karena kekurangan unsur hara pada tanaman dapat menyebabkan keterlambatan metabolisme atau bahkan menghentikannya. Pada umumnya, hal ini terlihat pada gejala yang ditampakkan oleh organ-organ tertentu tanaman yang kekurangan oleh unsur hara itu sendiri. Secara spesifik yang disebut gejala kekalahan. Gejala ini akan hilang apabila hara yang kurang ditambahkan itu ke dalam tanah atau diberikan ke daun itu tepat. Berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman, unsur hara dibagi menjadi dua golongan, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro ini diperlukan tanaman dengan jumlah yang besar dibandingkan unsur hara mikro. Adapun Devi Descu mengusulkan bahwa batas perbedaan unsur hara makro dan mikro adalah 0,02%. Unsur hara makro memiliki kadar yang lebih tinggi, yaitu 0,2%, sedangkan bila lebih rendah maka disebut unsur hara mikro. Walaupun kadar unsur hara berbeda, namun setiap jenis tanaman sendiri umumnya memiliki unsur-unsur sendiri berdasarkan kadarnya. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang kandungan hara tanaman. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk melanjutkan materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Alwia, NIM A01203117. Di sini saya selaku pemateri kedua, yaitu mekanisme penyerapan hara tanaman berdasarkan sumber penyerapannya. Unsur hara dipisahkan menjadi dua, yakni unsur hara yang diserap dari udara dan unsur hara yang diserap dari tanah. Yang pertama, unsur hara diserap dari udara. Unsur hara yang diserap dari udara adalah C, O, dan S, yaitu berasal dari senyawa karbon dioksida atau CO2, oksida O2, dan sulfat SO2. Senyawa CO2 diasimilasikan dengan proses karbon dioksida yang terbentuk karboksilat bersama-sama penyerapan O2 dan H2O. Unsur hara diserap dalam bentuk H2O dan reduksi menjadi H+ dan kemudian ditransfer ke dalam senyawa nikotinamide adenosine dinukleotida atau NADP plus menjadi NADPH. Senyawa ini merupakan senyawa penting bagi tanaman sebagai koenzim dalam proses oksidasi reduksi. Penyerapan N baik dari tanah maupun udara. Dari tanah diasimilasi dalam proses reduksi dan aminasi. Nitrogen atau N, udara diserap dari N2 bebas lewat bakteri, bintil akar, dan NH2 diserap lewat stomata tanaman. Penyerapan S juga dapat dari udara O2 dan dari tanah berupa ion SO4-. Unsur ini kemudian digabungkan menjadi
atau mengandung es, misalnya protein. 2. Unsur hara diserap dari tanah. Penyerapan unsur hara dilakukan oleh akar tanaman, diambil dari kompleks jerapan tanah ataupun dari larutan tanah berupa kation atau anion. Ada pula yang diserap dalam bentuk alat atau chelat atau chelation, yaitu ikatan kation logam dengan senyawa organik. Penyerapan dalam tanaman terjadi melalui pertukaran kation, di mana bulu-bulu akar memompa ion hidrogen atau H keluar, masuknya ke dalam tanah melalui pompa proton. Kation hidrogen ini menggantikan kation yang terikat pada permukaan partikel tanah yang bermuatan negatif, sehingga kation ini menjadi tersedia bagi akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar, NIM A01200347. Baik, di sini saya selaku pemateri ketiga menjelaskan mengenai pentingnya pemupukan daun. Saat ini pemupukan daun sering diterapkan dalam praktek pertanian. Bentuk pemupukan ini harus direkomendasikan dalam produksi tanaman terpadu karena ramah lingkungan dan memberikan kemungkinan untuk mencapai produktivitas yang tinggi dan kualitas hasil yang baik. Perawatan ini berhasil untuk tanaman buah perennial dengan sistem deproting, meningkat kurangnya pengaruh yang terlihat pada peningkatan pesat dari nutrisi tanaman oleh pemupukan pada permukaan tanah. Pemupukan daun harus diterapkan dalam kondisi ketersediaan hara menurun dalam tanah, kurangnya humus, dan penurunan aktivitas akar selama fase reproduksi. Hal ini juga bermanfaat untuk meningkatkan jumlah kalsium dalam buah-buahan dan protein sereal gandum. Penyerapan hara lewat daun. Penyerapan unsur hara lewat daun umumnya melalui stomata. Di samping stomata, penyerapan unsur hara juga dapat dilakukan melalui ektodesmata pada tanaman terestrial. Stomata merupakan tempat pertukaran gas CO2 dan O2 dengan atmosfer. Hara tanaman dalam bentuk gas seperti SO2+, NH2, dan NO2+ dapat masuk lewat daun terutama melalui stomata. Penyerapan hara dari larutan. Penyerapan hara tanaman lewat daun sangat dibatasi oleh adanya dinding luar sel epidermis. Dinding ini tertutup oleh lapisan malam atau juga katin yang mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa malam, dan katin ini merupakan hasil kondensasi C18 hidroksi asam lemak yang bersifat semi-hidrofilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karahmawati dengan NIM A01205515. Di sini saya selaku sebagai pemateri keempat, yaitu pergerakan hara di dalam tubuh tanaman. Bentuk akar yang bulat panjang seperti benang ternyata paling penting bagi penyerapan air dan unsur hara yang terlarut dalam larutan tanah. Selain akar yang berbentuk benang, rambut akar juga menyerap ion dan air di dalam tanah. Pergerakan air dan unsur hara yang terlarut di dalamnya ke bagian akar mudah berhubungan dengan lintasan amplas dan semplas. Lintasan amplas terutama mengikutsertakan difusi dan aliran massa air dari sel ke sel melalui ruang di antara polisakarida dinding sel. Diyakini bahwa lintasan amplas selalu berlanjut dari rambut akar atau sel epidermis lain ke endodermis. Pitacaspray endodermis yang kedap air memaksa semua bahan masuk ke sel endodermis melintasi membran plasma. Artinya bahwa membran plasma sel endodermis merupakan batas akar bagi akar untuk mengendalikan masuknya unsur hara terlarut. Lintasan simplas dari sel rambut akar ke endodermis
eksodermis dan melintas sepanjang endodermis itu ke sel eksilem mati yang tak bermembran plasma, tapi akar sebagian besar Angiospema memiliki pita Caspray lain di hipodermis yang disebut eksodermis. Pita ini berkembang dan menjadi dewasa di daerah yang lebih jauh dari ujung akar, sampai 12 cm. Tidak seperti pita serupa di endodermis, sehingga pita itu terletak di daerah akar primer yang agak tua tetapi yang belum kehilangan sel luarnya. Eksodermis ini membatasi pergerakan zat warna dan ion sulfat menuju ke korteks, sehingga keberadaannya merupakan titik kendali penting yang mendorong zat terlarut luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Baharudin, NIM A01185509. Saya selaku pemateri keempat ingin menyampaikan tentang kesimpulan dari materi tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hara tidak dapat digantikan oleh unsur lain. Tanaman dapat menyerap hara dari udara maupun dari dalam tanah. Ketersediaan hara dapat diharapkan menjadi sangat rendah, cukup rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Yang kedua, unsur hara dapat diserap dari tanah oleh akar melalui 3 peristiwa, yaitu intersepsi, difusi, dan aliran massa. Unsur hara dapat diserap dari udara oleh daun, terutama melalui stomata dan ektodesmata yang dipengaruhi oleh proses transpirasi. Pergerakan hara di dalam tanaman selanjutnya berhubungan dengan lintas siplas dan atoplas. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.